Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman. Jadi pada saat ini bersama saya Wiwin Ratu, kita akan bersama-sama mewawancarai seseorang berkaitan dengan sejarah Pramuka. Nah, penasaran dengan sejarah Pramuka? Oke, let's get it. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa hari ini kita akan mewawancarai seseorang berkaitan dengan sejarah Pramuka. Jadi di sini saya sudah bersama narasumber Kakak Angel. Dia merupakan salah satu anggota Pramuka aktif di salah satu sekolah SMA Negeri 1 Komodo Labuan Bajo. Kakak Angel ini merupakan dia menjabat sebagai laksana di anggota Pramuka SMA Negeri 1 Komodo. Nah, tidak perlu lama lagi, kita akan menggali berkaitan dengan sejarah Pramuka. Oke, baik Kak Angel, karena kita akan berbicara soal sejarah Pramuka. Nah, sebelum ke sana, apa sih itu organisasi Pramuka, atau organisasi Pramuka itu organisasi apa begitu? Baik, organisasi Pramuka merupakan gerakan pendidikan praja muda karena, yang artinya pemuda yang suka berkarya, yang disingkat menjadi Pramuka, yang bertujuan untuk membentuk atau membangun karakter dari setiap insan. Oke, baik Kak Angel, karena sudah menjelaskan tentang organisasi Pramuka itu apa sih. Nah, selanjutnya kita akan menggali berkaitan dengan sejarah Pramuka. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan sejarah Pramuka. Yang pertama itu, bagaimana sih awal mula Pramuka ini atau organisasi Pramuka ini dibentuk, dan pada tahun berapa organisasi ini dibentuk, dan siapa sih yang membentuk organisasi Pramuka ini? Dengan apa sih tujuan organisasi Pramuka ini dibentuk? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Wiwin. Nah, sejarah Pramuka yang di sini ada dua. Yang pertama itu sejarah Pramuka internasional dan sejarah Pramuka nasional. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah Pramuka internasional. Nah, Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gibbon merupakan Bapak Pandu Dunia. Beliau lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857 di London, Inggris. Beliau juga merupakan mantan tentara angkatan laut. Dari pengalaman-pengalamannya itu, dia menulisnya dalam sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting, yang dimana dalam buku tersebut itu berisi tentang pengalaman yang diambil dari atau diperoleh dari masyarakat maupun dari alam, seperti mengenali jejak yang baru saja dilewati, mengetahui apakah air ini bisa diminum, dan mengetahui arah mata angin tanpa melihat matahari karena rimbunnya hutan, dan masih banyak lagi isi dari buku Aids to Scouting ini. Nah, untuk membuktikan kebenaran dari buku ini, 21 orang pemuda mengundang Baden-Powell untuk melakukan perkemahan di suatu tempat di suatu pulau, yang pulau itu Wiwin, maafkan aku. Untuk membuktikan kebenaran buku tersebut, 21 orang pemuda mengundang Baden-Powell untuk melakukan perkemahan tersebut. Nah, pemuda-pemuda tersebut menamakan kelompok mereka itu Boys Brigade. Mereka mengundang Baden-Powell untuk melakukan perkemahan di Pulau Bronsea selama 8 hari. Nah, selama mereka melakukan perkemahan tersebut, mereka mencatatnya dalam sebuah catatan. Lalu pada akhir perkemahan mereka mengumpulkan catatan tersebut kepada Baden-Powell, dan kemudian Baden-Powell merangkum semua catatan-catatan itu menjadi sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku ini diterbitkan 1 tahun setelah mereka melakukan pengembaraan atau perkemahan tersebut.
pada tahun 1908. Nah, kelompok muda yang melakukan perkemahan itu juga mengubah nama kelompok mereka menjadi Boys Scouting dan menjadikan Scouting for Boys sebagai buku panduannya. Nah, itu merupakan sejarah singkat dari pramuka dunia, dan kemudian kita akan masuk ke pramuka Indonesia. Nah, pada zaman Hindia Belanda banyak sekali organisasi kepanduan yang ada di Indonesia, seperti Panduan Bangsa Indonesia, Panduan Rakyat Indonesia, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, pada tahun 1961, ketiga tokoh pramuka ini itu menggabungkan semua organisasi kepanduan itu menjadi satu, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta menggabungkan semua organisasi itu menjadi satu, dan masih ada dan masih aktif sampai sekarang, yaitu Pramuka. Dan pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, Pramuka resmi diumumkan kepada masyarakat. Itu saja sejarah singkat dari Pramuka Indonesia. Oke, baik Kak Angel, terima kasih sudah menjelaskan atau menceritakan terkait sejarah Pramuka. Nah, Kak Angel, untuk Hari Pramuka itu dikenang pada tanggal berapa sih dan pada bulan berapa? Oke, baik, untuk Hari Pramuka itu di Indonesia itu dikenang setiap tanggal 14 Agustus Setiap tahun begitu ya, Kak setiap Angel? tahun. Nah, Kak Angel, saya penasaran berkaitan dengan nama organisasi yaitu Pramuka. Nah, apakah organisasi Pramuka ini merupakan nama bagi seluruh organisasi kepemudaan di seluruh dunia atau bagaimana? Oke, baik. Untuk organisasi Pramuka ini, organisasi Pramuka itu memiliki nama yang berbeda-beda di setiap negara. Seperti di Indonesia itu Prajamuda Karana, sedangkan di Malaysia itu kalau tidak salah namanya itu Persekutuan Pengangkap Malaysia, dan di Filipina itu Kapatiran Scouting Philippines, di Singapura itu ada The Singaporean Scout Section, dan masih banyak nama-nama lainnya. Jadi intinya setiap negara itu memiliki nama kepanduan yang berbeda-beda. Oh, oke. Untuk di organisasi Pramuka, bagaimana tingkatan-tingkatan keanggotaan dalam Pramuka? Oke, sekarang kan saya berada di SMA ya kan. Nah, kalau dalam SMA itu, di SMA-nya itu tingkatan-tingkatan dalam pramukanya itu seperti yang pertama itu calon penegak. Calon penegak ini mereka yang belum dilantik untuk menjadi seorang penegak. Nah, setelah mereka dilantik, maka mereka akan menjadi penegak. Setelah itu mereka akan melewati berbagai ujian untuk masuk ke tingkatan bantara. Dari bantara mereka akan masuk ke tingkatan laksana, dan dari laksana itu juga mereka akan menjadi DKA, Dewan Kerja Amanah. Oh, baik, terima kasih Kak Angel. Baik teman-teman, di sini kita sudah mendengar berkaitan dengan sejarah Pramuka bersama dengan Kak Angel. Nah, teman-teman, itu saja materi wawancara kita pada hari ini. Baik, untuk sejarah-sejarah lanjutnya kita akan bahas di lain waktu. Terima kasih, sampai jumpa.